Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya bagikan lagi ilmu hakikat, yaitu ilmu kebenaran hakiki yang sumbernya dari Al-Haq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat di dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik waliullah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri. Sebelum saya bagikan kalam hakikat dari Al-Haq di dalam kitab tersebut, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu bahwa hakikat atau kebenaran hakiki itu adalah istilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah satunya disampaikan kepada Sultanul Aulia, rajanya para wali Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau, yaitu kitab Risalah Al-Ghautsiyah. Allah berkalam di dalam kitab tersebut, setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi hakikat itu adalah puncak tertinggi makom spiritual. Orang yang makrifat kepada Allah paling atas. Orang yang berhakikat itu adalah orang yang tauhidnya sudah murni, tidak ada kesirikan, karena berada di alam lahut, alam ketuhanan, pemegang rahasia ilahi. Oleh karena itu, untuk membuka wacana ilmu hakiki atau kalam hakikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tampilkan di dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Kalam hakikat di dalam kitab tersebut, Allah berseru kepada hambanya, bila engkau memberantas kebutuhan itu dengan sesuatu kelengahan, niscaya kebutuhan itu makin jadi. Perlu diketahui, kalam hakikat itu adalah kalam yang mengandung makna tersirat, dan pasti kalam hakikat itu selaras dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, setelah saya jabarkan maknanya, saya sebutkan dalilnya dan sekaligus contohnya di dalam kehidupan nyata yang kebetulan sekarang lagi viral. Makna kalam yang tadi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bila manusia mencari solusi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu dengan kelalaian kepada Allah, yaitu dengan berbuat kemaksiatan, misalkan tidak mengerjakan yang Allah wajibkan kepada manusia, maka Allah membuat masalah hidupnya semakin rumit atau tidak diberikan jalan keluar. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Hibban. Orang yang sibuk dengan dunia, kemudian Allah mencerai beraikan urusannya. Di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, lalu Allah akan jadikan kefakiran selalu menghantuinya, dan rezeki duniawi tak akan datang kepadanya kecuali hanya sesuai yang telah ditakdirkan saja. Sedangkan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan ringankan urusannya, lalu Allah isi hatinya dengan kecukupan dan rezeki duniawi mendatanginya padahal ia tak minta. Jadi dunia itu datang dengan merangkak, walaupun tidak diusahakan, walaupun tidak diminta. Kalau seseorang itu ibadah kepada lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya kepada akhirat. Tetapi kalau misalkan seorang itu sibuk dengan duniawi sampai meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan, maka dunia itu tidak akan didapati sesuai keinginan orang yang lalai tersebut, melainkan urusan
urusannya Allah cerai-beraikan. Nah, kejadian yang sekarang ada di berita, tadi saya lihat di YouTube, ada seorang laki-laki, seorang suami, yaitu saudara kita, satu iman di dalam Islam, menghancurkan lampu taman di sebuah kota di Jawa Timur di 3 titik, 3 tempat beliau menghancurkannya. Karena apa? Karena kesal, sudah mencari pekerjaan nggak dapat dan istrinya menghilang entah kemana, 3 hari nggak ketemu dicari. Nah, mungkin ada keputusasaan, capek, marah, sehingga akal sehatnya sudah tidak berfungsi lagi. Berbuat kemaksiatan, merusak fasum atau fasilitas umum kota, akhirnya diciduk petugas yang berwajib, kemudian dipenjarakan. Nah, seperti itu contohnya. Kalam hakikat yang Allah sampaikan, bila engkau memberantas kebutuhan itu dengan sesuatu kelengahan, niscaya kebutuhan itu makin jadi. Jadi masalah yang dihadapi saudara kita itu, cara untuk mencari jalan keluarnya itu tidak mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup, tapi memakai cara dirinya sendiri dengan kebodohan, dengan hawa nafsu. Karena apa? Karena berpaling dari Al-Quran, akhirnya setan menguasainya. Hal itu sudah sesuai dengan firman Allah di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah yaitu Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Nah, kalau sudah setan yang membimbing, memberi pengajaran kepada manusia, maka perbuatan-perbuatan orang tersebut pastilah berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Kemudian manusia tersebut yang akhirnya menuju kebinasaan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, jalan keluar semua masalah hidup kita itu sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti beberapa di antaranya yang mungkin bermanfaat bagi kita semua. Di dalam surat At-Tolak ayat 2-3, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, dunia ini telah berpaling dariku dan yang kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk, yang dengan itu mereka mendapat limpahan rezeki? Lelaki itu bertanya, doa apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kalau kita menemukan kerumitan dalam hidup, apapun itu masalahnya, Al-Quran dan As-Sunnah jawabannya. Tinggal kita mau tidak mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, sama saja kita ingin merasakan kenyang tapi tidak makan. Jadi kita pakai akal sehat kita, jangan mengikuti langkah setan supaya tidak terjerumus ke dalam musibah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.